ya dulu buat penyemangat pagi ini ya. Meskipun kita nggak ada oleh, kita harus tetap semangat bro. Kita cap. Siap. Testing. Yes. Plan. Oke. Produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Balik lagi di channel Nasiper, dan kali ini kita akan membahas tentang safety talk. Mungkin teman-teman juga belum tahu atau sebagian masih awam apa itu safety talk. Jadi safety talk adalah pertemuan rutin yang dilakukan oleh pengawas operasional dan timnya yang dilakukan setiap awal giliran kerja atau awal shift, dengan tujuan supaya pekerjaan nantinya dapat diselesaikan dengan selamat, dan juga mengingatkan akan potensi bahaya yang berada di sekitar area kerja, hal-hal mengenai K3, APD, regulasi dan prosedur kerja, yang mana merupakan tugas dan tanggung jawab seorang pengawas operasional. Dalam safety talk kali ini dengan pembicara Ibu Lila dari tim HSE dengan materi vaksin COVID-19 dan juga pelaksanaannya. Tanpa lama-lama, ikuti terus video saya kali ini. Dan bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga nyalakan tanda lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Oke, langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Agak lemes ini. Selamat pagi. Luar biasa. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan atas kehadiran rekan-rekan ya pada agenda kita pada pagi hari ini. Jadi rencananya hari ini akan ada rapid massal untuk teman-teman core. Sebelumnya kita setiap dulu, jadi nanti biar nggak dua kali kan, teman harus pulang telat atau bangun terlalu pagi. Jadi nanti bisa disusul di minggu berikutnya untuk setiap yang kedua. Sebelumnya saya mau tanya dulu untuk yang di port, semuanya sudah vaksin atau ada yang belum vaksin? Belum. Yang belum vaksin bisa angkat tangan. Marah ya? Kenapa nih alasannya nggak mau vaksin atau belum vaksin? Gimana vaksinnya? Tapi kalau misalnya ada slot mau? Ya, kalau ada tanggapan dari kantor kan mau. Tapi tadi Mas Ulil ya? Udah tahu belum vaksin? Belum tahu Mbak. Oke, mungkin dijelasin sedikit ya, kita sharing aja di sini. Jadi vaksin sendiri kan virus yang dimatikan atau virus yang dilemahkan nih. Tujuannya untuk membentuk kekebalan tubuh teman-teman semua di sini. Jadi kalau misalnya ada virus yang masuk, itu si antibodi teman-teman di sini udah kenal sama si virus itu karena ada vaksin yang dimasukkan sebelumnya. Paham ya? Jadi ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan sebelum teman-teman vaksin dan sesudah teman-teman vaksin. Nah, sebelum teman-teman vaksin, pastikan kondisi badan benar-benar fit ya, sehat, benar-benar fit, kemudian tidak mengkonsumsi obat-obatan dulu ya, takutnya ada kontraindikasi. Kalau memang ada penyakit bawaan nih misalnya seperti asma, diabetes atau jantung, itu pastikan nggak ada sedang tidak serangan ya ketika akan mengikuti vaksin. Jadi sebenarnya orang-orang yang punya komorbid itu masih bisa untuk mengikuti vaksin asalkan dia tidak sedang serangan ketika mau vaksin, seperti itu. Jadi teman-teman nggak ada yang punya komorbid kan ya? Apa itu? Kalau komorbid itu penyakit bawaan kayak yang tadi saya sebutkan, kayak diabetes, asma, serangan jantung, atau penyakit autoimun. Epilepsi loh. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, alhamdulillah, mungkin nanti tinggal disiapkan aja kondisi tubuhnya. Jadi nanti sebelum vaksin itu minum vitamin kalau bisa. Terus juga jangan begadang, jangan main game. Nanti kalau misalnya udah begadang terus main game, pas divaksin fatigue bisa muncul gejala yang akan agak berat gitu ketika setelah vaksin. Jadi jangan tiktokan dulu nih. Siapa nih tiktokan? Jari-jari. Jangan tiktokan dulu ya, jangan begadang dulu pokoknya, benar-benar dikitkan. Bu, rencana aku minggu ini mau vaksin. Ini masih malam. Jadi gimana? Tahu. Istirahat apa gimana? Ya kalau bisa istirahat ya, setengah putaran mungkin nanti izin sama Pak Reza atau Pak Wisnu karena untuk persiapan vaksin, karena kalau vaksin pasti pagi kan. Nah nanti biar malamnya setengah putaran dulu istirahat sampai jam 11 misalnya atau jam 10 tidur, pagi benar-benar fit biar paginya bisa vaksin kayak gitu. Udah didaftarin kah? Sudah ya? Oh, kami lagi.
nggak apa-apa. Nah terus itu tadi sebelum vaksin ya persiapannya, benar-benar tubuh harus kondisi fit. Nah kemudian setelah vaksin jangan lupa untuk tetap terapin protokol kesehatan ya. Jadi bukan berarti orang yang sudah vaksin itu kebal covid, enggak ya. Orang yang sudah vaksin tetap bisa kena covid, hanya saja gejalanya lebih ringan biasanya dan pemulihannya lebih cepat gitu. Nah setelah vaksin juga nanti ada yang namanya apa itu, ada yang namanya kipi, bukan kipi ya. Kalau ini teman-teman kita di sini nih, kipi Yarsa, bukan kipi. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah kejadian ikutan pasca imunisasi ini biasanya itu adalah gejala ya, gejala yang timbul setelah vaksin. Nah ini yang harus teman-teman pahami, jangan langsung ngerasa oh habis divaksin malah sakit, habis divaksin malah kayak kena covid. Jangan kayak gitu, itu emang apa ya, reaksi tubuh yang normal dari dalam tubuh kita. Jadi biasanya itu juga tergantung kondisi kita saat divaksin. Kalau kondisi kita saat divaksin kurang fit, kipinya akan berat, jadi gejalanya nanti akan berat. Biasanya yang muncul ya umumnya tuh kalau misalnya emang kita beneran fit, cuman rasa lapar dan ngantuk. Biasanya itu aja. Ya Pak Reja ya. Pak Reja kemarin gejalanya apa aja Pak setelah vaksin? Vaksin pertama vaksin kedua. Udah 2 dosis ya. Nah ketika memang muncul demam itu hal yang biasa. Jadi nggak usah takut, nggak usah panik. Bisa minum obat untuk meredakan gejala ya. Misalnya kalau misalnya demam ya minum paracetamol. Ketika nanti muncul apa namanya flu misalnya, ya minum gejala peredasnya. Kemudian juga nanti biasanya akan memar di bagian suntikan ya. Bagian suntik itu biasanya nanti akan memar. Itu juga nggak usah panik, nanti cukup dikompres dan dingin aja. Biar dia nggak bingung atau nggak sakit seperti itu. Nah setelah vaksin juga usahakan istirahat, karena biasanya setelah vaksin itu akan menimbulkan gejala kelelahan juga. Jadi mungkin nanti teman-teman Pak Reza yang udah vaksin ya istirahat dulu ya, nggak perlu seharian sih karena mungkin kan di sini kurang orang ya karena ada yang cuti atau apa. Ya mungkin istirahat 3-4 jam, benar-benar tidur dulu atau seperti apa, nanti bisa lanjut kerja lagi. Seperti itu. Terutama untuk teman-teman yang damen ya mungkin ya, karena kan kerjanya agak berat ya. Nah seperti itu. Nggak kayak seperti itu. Jadi nanti benar-benar disiapkan kondisi tubuhnya. Setelah vaksin itu tadi ya ada yang namanya kipi, jadi nggak usah panik. Jangan terlalu percaya dengan berita-berita di media yang terlalu digoreng atau terlalu dibumbui ya. Misalnya habis vaksin cacat, habis vaksin meninggal, nah itu pasti akan apa ya, sebenarnya itu ada sebab-sebabnya gitu loh, nggak langsung karena satu sebab penyebab dasar vaksin, enggak, bukan ya. Karena kita sebelum vaksin juga nantinya akan di screening, ditanya dulu nih bapaknya lagi sakit atau enggak, bapaknya ada penyakit bawaan atau enggak, dites dulu semuanya, tekanan darah, kemudian saturasi oksigen, semuanya dicek. Jadi nggak sembarangan langsung main suntik aja. Ketika bapak dalam kondisi yang nggak sehat misalnya pas screening, ya nggak jadi, mediknya nggak bakal berani memvaksin bapak gitu loh. Jadi nggak sembarangan, ada proses dan prosedur juga. Ada yang ditanyakan mungkin? Vaksinnya di mana? Nah ini sepertinya sih di area Bukuan ya, karena kan yang dapat info Mbak Wulan nih, dia pasti cari info sekitar situ untuk teman-teman di PC juga. Jadi mungkin nanti kemungkinan daerah Bukuan seperti itu. Kemarin infonya ada yang AstraZeneca sama Moderna ya. Nah nggak apa-apa sih yang mana aja. Ini juga terkait jenis-jenis vaksin, teman-teman juga nggak usah takut atau nggak usah berpikir aku nggak mau Moderna katanya efeknya terlalu keras tuh nanti aku sakit. Enggak ya, semua sama, yang membedakan hanya efikasinya saja. Efikasi ini maksudnya cara si vaksin ini atau jenis si vaksin ini untuk melemahkan untuk menguatkan si antibodi seperti itu. Jadi semuanya sama, cuman berbeda materi vaksinnya ya, karena vaksin itu kan macam-macam. Ada yang dari virus yang sudah dimatikan atau dilemahkan, ada yang dari genetiknya virus. Jadi kalau misalnya kita ada DNA ya, sering dengar DNA ya. Nah kalau ini RNA-nya si virus. Jadi kayak misalnya ada satu bagian virus nih yang diambil kakinya atau tangannya gitu untuk dimasukkan ke dalam vaksin supaya antibodi kita bisa kenal ada materi baru yang kita lawan gitu. Jadi semua vaksin itu sama, yang membedakan cuma efikasinya aja. Jadi nggak usah pilih-pilih vaksin lah, semuanya sama.
materi vaksin yang digunakan ini lebih detail ya, misalnya RNA-nya kayak si Moderna, memang gejala yang timbul akan agak sedikit berat seperti itu, seperti demam, batuk, seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi mungkin dari teman-teman terkait vaksin? Karena balik lagi ya, tujuannya vaksin sendiri kan untuk membentuk kekebalan. Kalau teman-teman di sini sudah divaksin semua, ketika ada yang terkena virus, ya sama ya, ketika ada yang terkena virus itu enggak bisa langsung dimatikan di dalam tubuhnya teman-teman. Jadi dia nggak sempat nyebar, itu udah dibunuh di dalam tubuhnya teman-teman sama si antibodi tadi. Ketika makin banyak orang yang divaksin, maka akan makin putus penyebarannya, akan makin mudah dihentikan penyebarannya. Jadi nggak usah berpikir konspirasi lah atau ditanam chip lah. Aduh, nggak usah mikir sedangkal itu ya teman-teman ya. Nggak usah mikirin konspirasi. Sekarang yang kita pikirkan adalah gimana cara kita melindungi kita sama keluarga. Itu yang paling penting sih. Jangan sampai kita malah jadi media penularan. Saya ingatkan kembali, nanti misalnya setelah vaksin tetap harus lakukan protokol kesehatan. Ya, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Misal mungkin ada yang mau tanyakan? Gak ada ya? Cukup ya? Oke, kalau nggak ada mungkin bisa kita akhiri ya. Hah? Oh iya, aku hampir lupa. Tahu yang kita yang Memang Pak Reza ini kalau ada orang baru langsung. Tapi kan teman-teman udah kenal loh ya. Ayo maju dulu Mbak Putu. Ini dia Mbak Putu ya dari IPC, nanti yang akan menyuap teman-teman. Perkenalan diri dulu Mbak Putu. Selamat pagi semuanya. Bapak-bapak semangat pagi. Luar biasa. Masih belum sarapan nih. Gimana Kak Reza ini? Awalnya nggak dikasih sarapan. Baik, di sini saya akan melakukan swab massal. Kalau kemarin di ITC kan sebulan kan 2 kali, awal bulan sama akhir bulan. Nah, untuk saat ini beberapa bulan ini angka penurunan yang anggota-anggota kami di ITC sudah mulai penurunan jumlah yang terkena COVID. Jadi untuk sekarang sebulan sekali dilakukan swab massal. Nanti kalau misalkan waktu swab massal ada yang positif, nanti untuk proses karantinanya itu bisa dilakukan di rumah, tapi tetap saya pantau ya, jadi jangan berpikir hati sekalipun ada yang dipantau dengan baik. Pasar mau tuh dipantau tuh. Ini siapa yang mau positif? Jangan saya. Pantau dan pasar. Iya, karena masih telepon setiap hari oleh Pak Putu ya Putu ya. Setiap pagi dan sore. Untuk obat-obatannya apa aja, terus keadaannya kan hari pertama, kedua, ketiga sampai hari ke-10 kan itu beda-beda. Akhirnya hari keempat dia sudah ada indera penciumannya sudah terasa, kemudian sudah terasa, ada yang di hari ke-5 ke-6 baru terasa indera penciumannya semua terasa. Ini itu saja penyampaian dari saya. Ada mau ditanyakan mungkin ke Mbak Putu? Ya, ayo siapa yang bujang-bujang ini khususnya? Udah nggak usah nanya ya, nggak usah nanya. Pesannya nanti marah yang di rumah. Mbak Reza? Pas biasanya. Oke, nggak ada yang ditanyakan lagi ya. Kalau nggak ada, mungkin bisa langsung kita main gitu ya, pembahasannya. Oke, sebenarnya saya akhiri dulu ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Semoga target pengapalan atau target produksi kita tercapai, aman, tidak ada insiden, dan teman-teman sehat selalu. Amin. Juga menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Jargon dulu. Pak Reza, sekarang Gila. Pak Reza tuh, kameranya tuh ke Pak Reza loh. Ya dulu buat penyemangat pagi ini ya. Meskipun kita nggak ada oleh, kita harus tetap semangat bro. Kita cap. Siap. Testing. Yes. Plan. Oke. Produksi.
sampean produksi nggak ada plan nggak bakal mantap Pak. Iya, produksi dulu. Produksi dulu baru plan. Enggak Pak. Ngeles mulu kita aja. Betul Cap. Siap. Safety. Yes. Produksi. Mantap. Plan. Oke. Bersama Betul Cap. Bisa. Oke, tanpa Ramadan bubar ya. Piringnya pang. Iri dia Rik. Yoi. Aku tidur tadi malam janda. Oh iya kan. Gak terbalik itu. Gak terbalik itu. Nggak tahu juga. Rick. Dia orang IPC diperbantukan ke sini, Mbak. Dua-duanya tuh. Siap, Lai? Siap. Coba Pak Erik ya. Yoi. Erik Thohir. Tangannya dipegang loh, jangan. Aman Mbak Putu, ini udah agak jinak kok orangnya. Udah jinak ini. Memangnya apa itu? Itu kasar. Oh, lambe beliau ya. Biar adil. Agak maju-maju dikit duduknya biar enak. Jangan kayak anu yuk, apa Ruben Onsu yuk. Ini kamu bukan foto loh yuk. Iya ini udah direkam kok. YouTuber itu Mbak, kamu follow channel YouTube. Iya. Mas Siper namanya Mbak. Apa namanya? Mas Siper. Aktif ya. Positif kamu lihat. Dua-duanya kan? Ya dokumentasi aja, kalau enggak nanti nggak ada bukti evidennya nih. Ujung-ujungnya salah editkan. Hah? Oh iya. Kiri kanan bro. Hei. Semangat bro. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat dan dukung channelnya agar terus berkembang dengan cara like, subscribe, dan komen, dan juga nyalakan tanda lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety.